Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar ya, lanjutan dari materi pertemuan 3. Kalau kemarin kan metode survei sampel materinya itu tentang sampling yang simple ya. Sekarang kita menggunakan stratified atau yang bertingkat. Itu apa bedanya dengan simple random sampling seperti itu. Ya, di sini pengampunya adalah Ibu Mika dan saya, jadi nanti bergantian ya. Rencananya 2-2 gitu. Sekarang sudah berjalan, jadi kalau tidak ada halangan, ya sesuai dengan jadwal 2-2. Tapi kalau misalkan ada yang berhalangan, nanti ya ada yang menggantikan. Tapi nanti akan diinfokan ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke stratified random sampling atau teknik pengambilan sampel acak yang bertingkat gitu. Jadi dia masih menggunakan sampel acak ya, jadi kita random aja ambilnya, tapi dia ada tingkatannya gitu. Nah, kalau misalkan teknik yang kemarin, teknik sampling yang simple, ya, dia itu misalnya kita memiliki populasi banyak, kita populasinya ada 1000-an mungkin diestimasikan. Nah, kita bisa ambil sekitar 300 gitu. Nah, itu sudah menjadi sampel kita. Tapi kalau teknik pengambilan sampel acak yang bertingkat, jadi dari populasi itu kita bagi jadi strata atau partnya gitu. Jadi ada N1 berarti N1 itu jumlah dari strata yang pertama, N2 strata kedua, N3 strata ketiga, dan seterusnya, mau berapa gitu. Jadi N1 itu ada 300 ya. Misal kita dari awal kita set 300 nih. Sebentar. Nah, kalau yang simple ya, yang simple, N sampelnya itu 300. Nah, tapi kalau diacak bertingkat, ini kita bagi lagi menjadi N1, N2, N3. Nah, belum tentu ketika jumlah ada 300. Misalnya N1-nya kita ambil 20 sampel, ini 15, ini 30 gitu. Jadi per partnya kita ambil menjadi apa? Sampelnya saja gitu, sampel kecilnya dari stratumnya ya. Nah, kenapa kita memilih acak bertingkat dibandingkan yang simple sampling? Oke. Sama tujuannya yaitu untuk memaksimalkan jumlah informasi dari biaya tertentu. Kan kita ingin, kalau misalkan kita sampling itu kan sangat berhubungan sekali dengan biaya ya gitu. Kalau misalkan sampelnya terlalu banyak gitu, itu akan membuat pengeluaran semakin besar. Tapi kalau sampelnya itu sedikit, maka informasinya itu tidak banyak gitu ya, tidak banyak yang bisa kita ambil atau variasinya terlalu besar gitu. Kan kita ingin mempunyai data yang variasinya kecil ya, artinya dia tidak berbeda terlalu jauh antara data satu dengan data yang lain gitu. Ya. Varians berarti varians itu adalah SD kuadrat simpang apa? Standar deviasi kuadrat. Nah, kedua apa? Pengambilan sampel acak sederhana, desain pengambilan sampel dasar seringkali memberikan perkiraan yang baik tentang jumlah populasi dengan biaya yang rendah gitu. Jadi keuntungannya ini. Jadi selain dari meminimalkan biaya, dia juga bisa memperkirakan jumlah yang baik terkait populasi gitu ya. Oke, dalam bab ini kita mendefinisikan prosedur sampling kedua, yaitu stratified random sampling, yang dalam banyak kasus meningkatkan kuantitas informasi untuk biaya tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya apa sih yang disebut dengan stratified random sampling atau sampel acak bertingkat, yaitu adalah teknik sampling. Sebenarnya ada teknik ya. Teknik sampling, teknik pengambilan. Maaf, sebentar. Ini benar deh, karena yang dinamakan sampel ya, bukan samplingnya. Ini nama objeknya berarti ya, bukan metodenya. Jadi sampel acak bertingkat itu adalah sampel yang diperoleh dengan memisahkan elemen populasi ke dalam kelompok yang tumpang tindih yang disebut dengan strata. Jadi tumpang tindih itu N1, N2, N3 gitu ya. Dan kemudian memilih sampel acak sederhana dari setiap strata. Jadi kita masih tetap menggunakan
yang random ya, tapi randomnya itu setelah kita bagi menjadi stratumnya tadi, stratanya ya, 1, N1, N2, N3. Nah, untuk mengestimasi berapa N1, berapa N2, berapa N3-nya gitu, nanti ada rumusnya tersendiri gitu. Jadi kita bisa melihat sampel yang pas gitu ya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit gitu. Ini misalkan ada 15 orang anggota populasi. Kita hanya perlu mengelompokkannya berdasarkan kategori yang diinginkan gitu ya. Jadi 15 nih. Misalkan kita kategorikan, oh ada yang misalkan 15 orang ini tentang pendapatan ya gitu. Nah, pendapatannya bisa kita kategorikan. Misal stratum 1 itu yang pendapatannya tinggi. Nah, dari pendapatan tinggi itu misalkan kita ambil sampel 3 orang saja. Nah, itu disebut N1 gitu ya. Kemudian stratum yang kedua, strata yang kedua itu orang yang berpendapatan sedang atau menengah. Nah, kita ambil berapa sampelnya gitu, tapi secara acak. Kemudian ketiga, strata yang ketiga itu kita ambil orang dengan pendapatan yang rendah gitu. Kita ambil jumlah sampelnya. Nah, seperti itu. Tapi tetap cara pengambilannya kita random gitu ya. Untuk jumlah per stratanya ini kita tentukan dengan rumus gitu. Oke, setelah terbagi menjadi beberapa kategori, kita bisa mengambil sampel secara random dari masing-masing kategori tersebut gitu. Ya. Kalau yang teknik sampling kemarin sudah langsung kita ambil gitu. Nah, itu kerugiannya apa kalau mengambil seperti itu? Dia terlalu bias ya. Bias itu artinya variasinya besar gitu. Jadi bias berarti dia kabur gitu ya kata Indonesianya gitu. Jadi tidak bisa mendeskripsikan secara baik informasi tentang populasi tersebut. Karena kan kita mengambilnya sampel, tapi yang kita inginkan adalah informasi dari populasi kan. Oke, mengapa kita harus memilih sampel acak bertingkat daripada sampel acak sederhana? Ada 3 ya keuntungannya. Stratifikasi dapat menghasilkan batas kesalahan estimasi yang lebih kecil daripada Stratifikasi dapat menghasilkan batas kesalahan estimasi yang lebih kecil daripada yang dihasilkan oleh sampel acak sederhana dengan ukuran yang sama gitu ya. Jadi kita memiliki sampel dari populasi gitu. Tapi dengan kita menggunakan teknik sampling sederhana dengan teknik sampling yang bertingkat, dia memiliki estimasi yang lebih kecil gitu. Kenapa? Fadilah, Akbar. Maaf Bu, Fionisa belum di ACC. Iya, sebentar ya. Kalau enggak saya jadikan admin ya. Admin, co-host. Biar nanti bisa admit teman-temannya. Nah, jadi tolong di-admit ya teman-temannya ya kalau misalkan saya tidak sempat gitu. Oke, balik lagi. Kemudian dari estimasi lebih besar lagi, estimasi lebih kecil. Kemudian kedua adalah biaya per observasi dalam survei dapat dikurangi dengan stratifikasi elemen populasi ke dalam pengelompokan yang sesuai. Seperti tadi ya, misal kita untuk teknik sampling sederhana 300, tapi kalau kita menggunakan yang bertingkat, kita bagi N1, N2, N3, nah kalau di jumlah N1, N2, sampai N3 itu bisa kurang dari sampel yang acak sederhana gitu. Jadi kita meminimalkan biaya observasi. Nah, estimasi parameter populasi mungkin diinginkan untuk subkelompok populasi. Jadi, mungkin kita ingin tahu berapa sih sebenarnya subkelompok yang berpendapatan tinggi gitu. Jadi ada perwakilannya setiap subpopulasinya atau setiap stratanya gitu ya. Subkelompok ini kemudian harus menjadi strata yang dapat diidentifikasi. Jadi informasi yang didapat dari strata ini tuh pembagian strata ini lebih akurat gitu ya, lebih banyak informasi yang didapatkan. Dari subnya kita dapat, dari populasi besarnya kita akan dapat informasinya gitu ya. Oke, sebagai contoh kita memilih strata yang berdasarkan geografi atau ukuran populasi, laju pertambahan penduduk, industri utama, persentase non kulit,
dan persentase perkotaan gitu. Jadi bisa kita, ini contoh dari stratanya yang dipilih berdasarkan apa gitu. Unit-unit sampling dalam suatu sastra dipilih sedapat mungkin serupa dengan memperhatikan karakteristik berikut ini. Oke, langkah yang pertama dalam melakukan sampling acak bertingkat seperti apa? Langkah pertamanya adalah pemilihan sampel acak terstratifikasi adalah menentukan strata secara jelas. Nah, teman-teman pengen seperti apa stratanya? Apakah nanti dibagi intervalnya dari mana sampai mana gitu, atau berdasarkan geografi gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bagi per geografi, ada 5 geografi nih, jadi kan satu orang bisa fokus ke satu geografi itu kan, jadi tidak loncat-loncat gitu dari geografi yang satu ke geografi yang kedua gitu. Ya misalkan satu pantai, satu pegunungan itu kan sulit ya dijangkau dalam satu orang gitu. Kalau misalkan contoh untuk mengetahui berapa pendapatan yang ada di kabupaten itu, sedangkan kabupaten itu memiliki perbedaan geografi. Nah, bisa dipecah berdasarkan geografinya. Gitu. Yang tinggal di sini berapa? Kita ambil sampling. Yang tinggal di sini berapa? Gitu. Jadi tidak semua kita ambil gitu ya. Oke. Tadi menentukan strata secara jelas, kemudian setiap unit sampel populasi ditempatkan ke dalam strata yang sesuai. Ya, jadi anggotanya siapa-siapa saja itu sudah sudah jelas gitu, atau berapa jumlahnya gitu. Nah, kemudian kita harus yakin bahwa sampel yang dipilih dari strata adalah independen, alias variabel peubahnya ya, variabel bebasnya itu yang sifatnya dia tidak bergantung dengan variabel yang lain. Misal, kalau dibuat grafik itu kan X variabel independen, Y variabel dependen kan. Nah, si X ini apa? Nah, misalkan teman-teman pengen lihat apa pengaruh pendapatan terhadap konsumsi gitu ya. Berarti di sini adalah pendapatannya, ya, di sini adalah konsumsinya. Atau terserahlah nanti, yang penting sumbu X-nya ini atau variabel peubah yang ininya, yang ada dalam stratanya itu adalah independen. Oke. Atau dalam kata lain, skema pengambilan sampel acak yang berbeda harus digunakan dalam setiap strata, sehingga pengamatan yang dipilih dalam satu strata tidak bergantung pada strata yang dipilih gitu ya, yang lainnya. Misalkan tadi kita N1, ada N2 dan N3. Nah, anggota dari strata yang satu itu tidak memiliki dependensi gitu ya, kebergantungan dengan variabel atau sampel yang ada di strata kedua gitu. Ya. Kemudian beberapa notasi. Yang pertama ini L disebut number of strata atau jumlah stratanya ada berapa? Apakah 5, ada 3 gitu. Kemudian NT ini adalah number of sampling units in stratum I. Berarti kalau N1 berarti jumlah sampling unit di dalam stratum 1. Kemudian N ini adalah number of sampling unit in the population. Berarti jumlah seluruh N1, N2, N3 gitu ya. Sampai NL. Sampai ada berapa? Kalau 5 berarti sampai N1, N2, N3, N4, N5. Oke. Ini ada contoh. Sebuah perusahaan periklanan tertarik untuk menentukan seberapa besar penekanan iklan televisi di daerah tertentu. Nah, dia memutuskan untuk melakukan survei sampel untuk memperkirakan berapa jumlah rata-rata setiap minggu di rumah tangga tersebut ya menonton televisi gitu. Nah, kabupaten ini ya terdiri dari 2 kota A dan B dan sebuah daerah pedesaan. Jadi kabupaten ini ada kota A, kota B dan 1 daerah pedesaan. Gitu ya. Jadi dari informasi ini kita bisa membagi menjadi 3 stratum, 3 strata. Kota A dibangun di sekitar pabrik dan sebagian besar rumah tangga berisi pekerja pabrik dengan anak-anak usia sekolah. Ya, kemudian informasi yang didapat sebelum sampling ya ini. Kota B adalah pinggiran kota eksklusif dari sebuah kota di daerah tetangga dan berisi penduduk yang lebih tua dengan beberapa anak di rumah. Oke. Nah, di sini ada 155 rumah tangga di kota A, 62 di kota B, dan 93 di daerah pedesaan. Nah, diskusikan manfaat menggunakan sampling acak berlapis dalam situasi ini. Nah, pembahasannya, populasi rumah tangga tadi terbagi menjadi 3 pengelompokan yang alamiah ya.
Maksudnya terbentuk secara real di lapangan seperti apa. 2 kota dan daerah pedesaan menurut lokasi geografisnya. Kemudian, selain itu, masing-masing dari 3 kelompok rumah tangga harus memiliki pola perilaku yang sama di antara penghuni. Ya, kenapa kita bagi tadi? Karena di kota A tadi mayoritasnya bekerja di pabrik gitu ya. Jadi hampir mirip kan aktivitasnya. Kemudian memiliki anak-anak usia sekolah gitu. Kemudian dalam kelompok tersebut yang diharapkan dapat melihat variabilitas yang relatif kecil dalam jumlah menonton televisi di antara rumah tangga dalam suatu kelompok. Nah, pastinya dalam melakukan teknik sampel, pengambilan sampel, kita ingin mendapatkan variabilitas yang kecil ya. Jadi dia semakin mirip antara data satu dengan data yang lainnya gitu. Dan inilah situasi di mana stratifikasi menghasilkan pengurangan batas kesalahan estimasi. Supaya apa? Supaya estimasi kesalahan itu bisa diperkecil gitu. Pastikan tidak mungkin ya semua sampling itu 100% benar gitu. Tapi kita bisa meminimalisir kesalahan gitu. Oke. Perusahaan perikanan ingin membuat perkiraan rata-rata jam menonton televisi untuk setiap kota secara terpisah. Tadi kan N1 berapa? 155 ya. N2 62, kemudian N3 93. Jadi totalnya berapa? 310 gitu. Jadi ini manfaat yang awal. Kita bisa membagi berdasarkan 3 kelompok lokasi secara geografis. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi letak dan pola perilaku yang sama ya di antara penghuni kelompok tersebut. Oke, kemudian dari N1, N2, N3, dan N besar kita bisa apa? Mengestimasi berapa sih sebenarnya rata-rata dari populasi dan total populasinya, ya kan? Karena balik lagi, meskipun kita mengambil datanya dari sampel, tapi kita harus mempunyai informasi terkait populasi itu gitu. Karena pengen melihat besarnya itu kan gitu. Bukan yang hal kecilnya, tapi dari hal kecil kita bisa mewakili hal yang besar. Jadi di sini kita bisa melihat berapa min-nya atau rata-rata dari populasi dengan menggunakan estimator ya, Y-bar ST. Nah, jadi ini rumusnya ya. NI YI sigma ya, berarti N1 dikali YI bar 1 gitu. Dibagi N total. Kemudian estimator dari varians. Varians itu kan berarti istilahnya penyimpangan dari ratakan kuadratnya ya. Nah, tapi ini tetap untuk mengestimasi populasi ya, bukan mengestimasi sampel. Tujuan kita tetap ke populasi. Nah, di sini ada keterangannya dengan YI itu menunjukkan rata-rata sampel untuk sampel acak sederhana yang dipilih dari strata I. Ya, jadi YI bar berarti berapa rata-rata yang ada di strata 1 gitu. NI sebagai ukuran sampel untuk strata 1. Oke, kalau yang ini ya. Ini NI. Sebentar. Nah, ini kan ada N1 ya. Kemudian ada N besar I, N besar 1. Berarti kalau N itu bagian dari N besar. Ya, kalau kita pecah lagi gitu ya. Dimisalkan N besar itu adalah populasi dari stratumnya. Nah, N1, N kecil 1 itu adalah sampel yang ada di strata 1 gitu ya. Kemudian mu 1 itu adalah rata-rata populasi untuk strata 1. Kemudian tau I adalah total populasi untuk strata I ya, maaf ini kurang I.
untuk strata I ya. Nah, maka jumlah populasi itu sama dengan tau I, tau 2, sampai TL. Ya. Demikian pula, karena rata-rata populasi itu sama dengan total populasi dibagi N, ya kan rata-rata itu kan berapa populasi dibagi jumlahnya kan. Nah, penaksir tak bias mu diperoleh dengan menjumlahkan estimator dari semua strata dan kemudian membaginya dengan N. Mu. Kemudian ini misal kita buat lebih ini lagi ya, estimasi rata-rata dan total populasi. Nah, tadi di kota A itu ada berapa tadi? Ada 55, ya 155, N262, N393 ya. Nah, itu istilahnya gambaran populasi ya. Tapi bukan populasi, tapi istilahnya gambaran populasinya gitu. Nah, kita ambil sampelnya di kota A bukan 155, tapi ada berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini ada 20 sampel. Ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 12. Gitu. Nah, jadi kita bisa lebih meminimalisir kan jumlah sampelnya gitu. Dari setiap stratanya. Nah, kemudian kalau misalkan kita buat box plotnya, nah ini box plot itu per ini apa namanya per stratanya ya. Nah ini kan kalau kalian lihat ini data paling bawah ya kan. Kalau untuk membuat box plot itu cari kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 gitu kan. Nah kemudian ada interkuartil rank, berapa kuartil tertinggi dan kuartil terendah. Interkuartil rank itu Q3 dikurang Q1. Baru nanti angka-angkanya kita buatkan di dalam plot ini ya, namanya box plot. Nah, jadi dari box plot ini kita bisa melihat bahwa kota B itu memiliki jumlah variabilitas terbesar dalam data sampel. Terlihat kan kalau datanya kecil, maka variabilitasnya itu besar. Itu ya yang ini. Nih. Rentangnya besar sekali ya kan antara yang menonton berapa jam dengan yang berapa jam gitu. Tapi ketika datanya besar untuk yang 2 dia paling kecil kan variabilitasnya gitu. Nah, tapi ya ini resikonya kenapa? Karena di kota B itu orangnya sedikit kan dibandingkan yang lain gitu. Jadi ya mau nggak mau sampelnya juga harus sedikit. Jangan misalkan di kota B itu ada 150, kita ambil 100 gitu ya. Nah, harus menyesuaikan. Ya ini estimasinya 28 dan 12 ya. Ini belum kita menggunakan rumus gitu. Sebenarnya berapa sih yang bagus untuk melihat variabilitas yang kecil gitu ya. Oke. Nah, ini ringkasan deskriptif numerik dari data yang ditunjukkan pada tabel 5.2. Jadi kita buat summary-nya ya. Ini N besar tadi apa? Jumlah sampel sebenarnya yang ada di stratum 1. Nah, dari N besar ini kita ambil sebagian saja gitu yang mewakili. Ada 20, ada 8, ada 12. Nah, min di sini, min ini adalah min dari N ya. Dari N kecil. Ya, karena kan yang kita ambil datanya cuma 20 kan, tidak mungkin min ini adalah min dari 155, bukan, tapi min dari yang jumlahnya 20 ini. Kemudian median ya, nilai tengahnya ini, standar deviasinya adalah ini. Ya, ini menggunakan data statistik yang biasa ya. Kemudian ini seterusnya. Nah, dari tabel 5.2 kita bisa melihat berapa sih sebenarnya estimator dari rata-rata populasinya gitu ya. Nah, ini kan rumusnya ya. Y bar ST itu 1/N, N1Y1 bar, dan sebagainya. Nah, ini kita masukkan. N totalnya berapa tadi? 310 kan? Gitu. Nah, N1Y155, ini rataannya 33,9. Ingat ya, ini itu rataan dari N kecil. Tapi ketika dirumus, kita gunakan N yang besar. Ya. 62, ini. Nah, seterusnya kita dapat 27,7. Jadi apa? Estimator terbaik dari rata-rata jumlah jam per minggu yang dihasilkan semua rumah tangga. Jadi udah semua ya maksudnya, bukan per stratanya lagi. Nah, jadi rata-rata jumlah menonton per minggu yang dihabiskan oleh semua rumah tangga di kabupaten tersebut adalah 27,7 jam.
Kemudian kan pasti ada nilai plus minnya ya. Istilahnya berapa rentang maksimum dan rentang minimum. Kita menggunakan variansi kan sini. Oke, variansi ini rumusnya. Oke. Ini 155 kuadrat. 0,871 dari mana ini? 0, sebentar kalau dibuat lebih simpel. Rumusnya ini ya. Nah, 1 per n kuadrat berarti ini. Kemudian n1 kuadrat, NI1 kuadrat berarti ini kan ya, 155. 1 min n1 per n1 besar. Ini 0,871 ya, 1. Kalau misalkan yang ini tuh asalnya dari 1 dikurang NI berapa? 20 per 155 ya. Oke. Kemudian S ini standar deviasi ya. Berarti ini tuh dapatnya 0,95 ini dapatnya dari 5,95 kuadrat dibagi 20 ya. Ya, ini 20-nya ditaruh di sini ya. Dia semuanya dibagi dengan 20. Ini dibuat dulu ya, apa namanya? Penyebutnya sama gitu. Tapi kalau mau sendiri-sendiri juga tidak apa-apa ya. Saya hapus saja. Jadi ini sudah di persamaannya sudah di kemudian angka sendirinya sama ya. Kemudian didapatkan apa variasinya? Variasinya adalah 1,97. Nah, 97 itu artinya variansinya ya, penyebaran dari nilai rataannya. Berarti nilai maksimumnya berapa gitu ya. Nah, varians ini dia dua kali standar deviasi ya. Jadi ini adalah standar deviasi, atau standar deviasi itu adalah akar dari varians ya. Oke, kenapa kita buat dua standar deviasi? Karena di sini dua standar deviasi itu artinya kesalahannya 5% alias selang kepercayaannya 95% ya. Gitu. SK-nya. Sehingga di sini kita menggunakan dua standar deviasi agar apa? Agar kesalahannya itu hanya 5% alias selang kepercayaannya 95%. Jadi di sini Y bar itu plus minus dari 2 kali standar deviasinya ya. Jadi berapa? Nah, artinya apa? Orang-orang di sana menonton maksimal ya 27,7 ditambah 2,8 dan minimal 27,7 dikurang 2,8. Itu ya. Oke, jadi apa kesimpulannya? Diperkirakan jumlah jam rata-rata per minggu di mana rumah tangga di kabupaten menonton televisi adalah 27,7 jam. Dengan kesalahan estimasi harus kurang dari 2,8 jam dengan probabilitasnya kira-kira 0,95. Oke, ini kesalahan estimasi harus kurang dari ya gitu. Kalau mau bagus dikurangkan lagi gitu. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada? Ibu izin nanya. Kenapa? Itu selang kepercayaannya memang harus 0,95 atau bisa terserah gitu, Bu? Sebenarnya terserah penelitinya, tapi rata-rata peneliti itu ingin 95%. Kalau misalkan kita perbesar lagi gitu ya, 100% itu sangat-sangat agak mustahil gitu. Selang kepercayaan 100% kan. Ini kita pakai yang standarnya 90%. 90% itu dia taksiran variasi itu adalah 2 kali standar deviasi ya. Ini sudah patokannya. Kalau misalkan naik lagi gitu ya, 98, di sini tidak 2 lagi gitu, pasti lebih kecil. Nah itu. Nah kalau misalkan standar deviasinya kita, selang kepercayaan kita perbesar,
estimasi di sini akan mengecil kan. Nah, tapi nanti kita lihat di kenyataannya apakah benar 27, misalkan ya, kalau kita 98% gitu, plus minusnya di sini 1 gitu. Nah, kita lihat di lapangan apakah benar 27,1 plus 1 dan 27,7 min 1 itu ya. Nah, kalau misalkan di lapangannya tidak seperti itu kan berarti akan sangat sulit gitu. Hanya berapa data yang masuk ke dalam rentang itu gitu. Misalkan kita dapat ini ya, ini yang plus 1 nih. Sedangkan yang kita dapat yang mewakili yang masuk ke rentang ini hanya katakanlah 30%. Nah, otomatis kan dia tidak bisa ini yang mewakili gitu. Karena kan jauh banget kan 30% yang bisa terserap di dalam data ini gitu. Jadi kebanyakan membuatnya 95%. Itu selang kepercayaannya. Gitu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Nah, kemudian misalkan kita lihat ya untuk N yang 2. Nah, tadi N2-nya yang 8 ya. Nah, untuk N2 sama dengan 8, pengamatan dari strata 2 merupakan sampel acak sederhana. Jadi 8 ini kita ambil acak aja gitu ya. Terus mendapatkan data rata-rata seperti itu gitu. Oleh karena itu, kita ingin menerapkan rumus dari bab 4 yang bab sebelumnya tadi, perkiraan waktu menonton rata-rata. Ya, ini sebenarnya sama kayak yang ini kan. Tadi. Nah, yang ini kan ya. Variasinya 1. Nah, maaf. Ini adalah sampel acak sederhana. Bukannya strata ya, sampel acak. Jadi kita ingin melihat dia itu sebagai sampel acak sederhana aja gitu di strata kedua gitu ya. Gitu. Kalau tadi kan yang ada ininya, maaf, ada di bagian kuadrat ini kan kalau dia itu sifatnya adalah yang bertingkat kan gitu. Kalau yang ini kita anggap dia itu mandiri gitu, sendiri. Kita pengen lihat berapa sih nilai variansinya gitu. Ternyata kalau kita hitung, ya sebentar. Ini saya agak susah buat tulis. Nah, ini sampel acak sederhana dari yang minggu ketiga tadi ya, minggu ketiga sebelumnya. Nah, ternyata didapat ini rataannya kan 25,1 ya, lebarnya. Yang ini. Lebarnya ini lebar dari 2. Jadi kita melihat dia sendiri. Nah, ternyata apa? Variasinya 10. Besar sekali kan gitu. Estimasi ini memiliki batas kesalahan estimasi yang besar. Ya, karena ukuran sampelnya kecil ya. Dengan demikian, perkiraan rata-rata populasi cukup baik yang tadi, tapi perkiraan rata-rata di stratum 2 itu buruk gitu. Jadi perkiraan yang diinginkan untuk strata tertentu, baik sampel dari strata itu harus cukup besar untuk memberikan batasan yang masuk akal pada kesalahan yang diestimasi tadi, ya. Nah, sebenarnya ini kita masih belum pasti ya, belum pasti 8 gitu. Tapi ini kita ambil dulu 8. Kita belum tahu sebenarnya berapa sih N-nya per stratum gitu ya. Oke. Kemudian ini estimasi rata-rata dan total populasi. Nah, ini total ya. Total itu kan N dikali Y bar kan ya. Nah, jadi ini rumusnya. N1 Y bar, N2 Y bar, dan seterusnya. Ini estimator populasi. Kemudian estimator dari variasinya berapa? Nah, ini tadi yang ini jadi plus minusnya kan. Nanti nilai hasil akhirnya adalah N Y bar, N
Y bar ST plus minus 2 kali standar deviasi. Berarti akar dari V ini ya. Dan Y bar ST. Oke. Misalkan kita lihat contoh 2, 5.2. Untuk memperkirakan jumlah jam setiap minggu menonton rumah di televisi ya. Misalkan untuk data 51, kita dapatkan NY bar ST-nya 85, 87. 27,7 itu dapat dari yang Y bar ST ya, estimator dari min-nya. Kemudian estimatornya dari variansa ini 189, sehingga untuk selang kepercayaan 95% berapa? Penyimpangan variansnya adalah 870 gitu. Ya. Ya, di sini we estimate kita masihkan bahwa total mingguan untuk menonton televisi itu totalnya adalah 85-87 ya, di dalam kabupaten itu ya, bukan kota A, kota B, bukan, tapi sudah masuk ke populasinya. Misalkan kita ingin melihat ya, kota A memiliki rata-rata sampel 33,9 jam per minggu, yang Y bar-nya tadi. Dan rata-rata ini memiliki variasi yang diperkirakan 1,5 ya tadi. Kalau yang A variasinya 1,5, kota B 25,1 jam per minggu, dan rata-rata ini memiliki variasi yang diperkirakan 25,3. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat berapa sih sebenarnya perbedaan antara kota A dengan kota B, berarti ini ya, ini anggap aja Y bar, berarti kan ini Y bar-nya apa? Selisih, berarti selisihkan rataannya. Kemudian 2 kali akar 1,5 plus 25,7, ini adalah variansnya ya, varians A dan varians B, sehingga didapatkan ini gede ya, ininya estimasinya 10,4. Berarti kan ada yang minus ya. Jadi ini tidak, artinya apa kalau seperti ini dia saling independen satu sama lain gitu. Karena di sini ada minus kan gitu kan, tidak mungkin. Minimalnya minus kan gitu. Oke. Nah, tadi kita masih ngasal kan N kecilnya berapa gitu. Nah, sekarang kita ingin memilih ukuran sampel untuk memperkirakan berapa rata-rata dan total populasi. Jumlah informasi dalam sampel itu tergantung pada ukuran sampel N. Karena apa? Karena variasinya itu berkurang dengan bertambahnya N. Ya enggak, kalau N-nya kecil, variasinya besar. Kalau N-nya besar, maka variasinya akan mengecil. Gitu. Kemudian terdapat metode pemilihan ukuran sampel untuk mendapatkan berapa jumlah informasi yang tetap untuk memperkirakan parameter populasi. Parameter itu adalah informasi yang kita dapat dari populasi ya. Kemudian, misalkan kita menentukan bahwa perkiraan harus terletak dalam unit B dari rata-rata populasi. Misalkan probabilitasnya 0,95 ya, atau selang kepercayaannya. Oke. Sini, tadi kan kalau untuk selang kepercayaan 95, standar deviasinya adalah 2 kali VST kan ya, V Y bar-nya, V dari Y bar gitu ya, bukan V kali Y bar ya. Nah, sehingga kalau kita kuadratkan sisi kiri dan sisi kanan, jadinya kan ini ya, digunakan untuk mengestimasi rataan populasi. Ini. Ya. Sebenarnya B itu adalah standar deviasi ya. Nah, kalau untuk mengestimasi total populasi apa? Sini. Lihat, ini ada N-nya ya. Di sini tidak ada N. Di sini ada N. Jadi, dapatnya B kuadrat 4N kuadrat. Ya. Di sini untuk mengestimasi total populasi. Kenapa? Karena kalau total, itu kan N dikali Y bar ya. Ada perkalian Y bar N-nya gitu. Ya. Kemudian, pendekatan atau estimator ukuran sampel berdasarkan untuk masing-masing mu atau taunya ya, mu itu rataan, tau itu adalah total, dengan standar deviasi atau dari estimatornya, dari error estimatornya adalah ini.
Saya kok hari ini siap sekali penpetnya. Nah, jadi ini N barnya, map N-nya, ini kalau N1 ya tinggal diganti ya, ini jadi NI, ini varians ya, sigma itu. Kalau S baru simpangan baku atau standar deviasi. Di mana A itu adalah fraksi dari observation. Kalau berarti itu stratum I, berarti A itu adalah N kecil dibagi N besar ya, fraksinya. Is the population variance for stratum I. Tadi ya, kalau kita untuk mengestimasi mu, D-nya tidak perlu kita kali 4. Kalau kita ingin mengestimasi total, D-nya itu ada 4-nya ya di bawah. Ada N-nya, maaf. Ada 4, ada N-nya. Ya. Nah, masuk ke alokasi sampel. Berapa sebenarnya sampel yang dibutuhkan per stratanya? Tujuannya apa dari desain survei sampel adalah menyediakan penduga dengan varians kecil dengan biaya serendah mungkin. Jadi kita kan manusiawi ya, kita ingin datanya bagus. Data bagus itu apa? Variansnya kecil, kemudian biayanya juga rendah gitu ya. Setelah ukuran sampel N itu dipilih, ada banyak cara untuk membagi N dalam ukuran sampel. Strata individu N1, N2 sampai NL. Dalam hal tujuan ini, skema alokasi terbaik dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, berapa jumlah total elemen di setiap strata. Kemudian bagaimana variabilitas pengamatan dalam setiap strata, dan biaya ya, ada jumlah, variabilitas, dan biaya. Dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Oke. Jumlah elemen dalam setiap strata mempengaruhi kuantitas informal dalam sampel. Benar ya, kalau N kecil bagaimana, N besar bagaimana. Sebagai contoh, ukuran sampel 20 dari populasi 200 elemen harus mengandung informasi lebih banyak daripada 20 dari 2000 kan. Istilahnya fraksinya akan lebih besar dibandingkan 20 per 20.000 gitu. Dengan demikian, ukuran sampel yang besar harus ditetapkan untuk strata yang mengandung sejumlah besar elemen gitu. Jadi jangan 20 juga kalau 20.000 gitu. Ya. Oke. Di sini estimasi N. Kalau tadi kan estimasi N dengan apa? Sigma kuadrat varians ya. Kalau ini estimasi dari N dengan mempertimbangkan variansnya dan apa? Meminimalkan cost gitu. Ini ada C-nya ya. Cost N. C itu adalah biayanya gitu. Ya. Di mana N itu tentang size of the stratum, berarti NI jumlah stratumnya. Population variance ya, sigma quantitative population variance. Berarti kalau sigma aja itu sama dengan SD, standar deviasi. Ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Dari contoh 5.1 tentukan obtaining an appreciation from a ruler household possible. Berapa? Find that obtaining. Tentukan N-nya ya. Obtaining. The increase is due to the cost of traveling from one ruler household to another. Jadi, berapa nilai N-nya? Dengan nilai cost-nya adalah ini ya, C1 sama C2-nya $9 ya. And the cost for observation the rural area to be 9 tambah 9, oh ya berarti ini C3, cost untuk stratum ketiga ya. Oke, dia memiliki standar deviasi. Ini sigma 1-nya 5, sigma 2-nya 5. Ya, ini standar deviasi. Berarti kalau sigma kuadrat itu varians ya. Tentukan overall sample size N and the stratum sample size N1, N2, N2, N3. N besarnya berapa? Dan N1, N2, N3. Ya, kalau N1 itu berarti istilahnya sampel dari stratumnya. Kalau N besar itu jumlah stratumnya. Jumlah observasi stratumnya. Oke. First television viewing one on the estimation. Nah, ini estimation-nya sudah dicari ya 2 jam. Oke. Kita mencari dulu apa di sini?
Ini ya, sebentar. Kan kita nyari N-nya dulu ya. N itu rumusnya ini kan. Set ini. Oke. Kita fokusnya ke ini kan nanti mencarinya. N kecil. Kemudian ini kita butuh apa? Sigma NK terus sigma K per akar CK. Ya kan? Kemudian dibagi N kuadrat D. Ini berarti yang pertama ya, yang sini. Yang suku ini ya. Suku ini dapatnya berapa? 800,83. Yang suku ini dapatnya ini kan berarti ini ya. Oke. Berarti ini kan kita masukkan 800,83 dikali 8835 ini dibagi N kuadrat D. N kuadratnya tadi berapa? 310 ya, dari N besar 1, N besar 2, N besar 3 dijumlah. Dapat 310. D-nya berapa? D-nya dari mana? Dapat dari mana D-nya? Kita lihat D tadi apa? D. Ya, B kuadrat per apa kita tadi mengestimasi mu kan, berarti per 4. Dapat dari sini B kuadrat. Oke. Nanti sigma NI dari NI sigma I adalah 27, ini ya. Nah, ini adalah estimasi N-nya. Estimasi N1, N2, N3-nya. 57,42 atau 58. Selalu ya diestimasikan ke atas gitu. Misalkan kan kalau pembulatan ya 57,42 harusnya kan hanya 57 kan gitu. Tapi kan kita menghitung orang kan tidak, misalkan 57, sekian, sudah pasti kan naik ke atas kan, setengahnya ini punya orang yang atasnya gitu, pasti 58 ya kalau untuk statistik gitu. Jadi kita ini tidak melihat aturan dari penaksiran gitu ya kan, aturan bilangan bulat ada kan gitu. Nah, mau 57,1, 57,9 itu dibulatkan menjadi 58 gitu ya. Kemudian apa N1-nya? Nah, ini sebenarnya adalah fraksi. Yang A kecil tadi ya, fraksi dari N kecil per N besar. Gitu. Dapatnya ini ya. Ini kalau N1. Nah, ini 0,33 dari N. N-nya berapa? Ini. Jadi ini itu adalah 0,32 dikali 58. Dapatlah ini. Ya. Berarti jumlah yang di pertama adalah 19 dibulatkan ke atas. 22,45 dibulatkannya ke bawah. Nah, ini kalau ini aturannya menggunakan aturan bulat biasa ya. Kenapa? Karena kita harus totalnya 58 ya. Gitu. Kalau misalkan ini 19, ini 23 ditambah 17, ini kan 59 ya jatuhnya. Gitu. Nggak masuk ke ini gitu. Jadi N itu harus N1, N2 ditambah N3 dengan menggunakan pembulatan matematis kalau yang ini. Karena kalau kita bulatkan semua ke atas, pasti nanti akan lebih dari N-nya. Oke, ini estimasi dari N dengan biaya tertentu dan sigma tertentu. Jadi sudah di set nih. Kita ingin bahwa variasinya segini gitu. Kita ingin apa? Maksudnya segini, dapatnya berapa sih gitu N-nya gitu ya. Ya. Dalam beberapa masalah pengambilan sampel bertingkat, biaya untuk memperoleh pengamatan adalah sama untuk semua strata. Biasanya ya, kalau ingin menyamaratakan, diambil sama. Nah, jika biayanya tidak diketahui, kita mungkin bisa mengasumsikan bahwa biaya per observasi adalah sama, jadi dianggap sama gitu. Oke, jadi ini ya NI-nya, kalau tidak mempertimbangkan jumlah cost-nya ya ini. Kalau N besarnya, N totalnya apa ini? Jadi ini adalah sigma dari NI ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu?
Ada? Oke, kalau ada saya lanjutkan. Nah, kemudian kita ingin mengestimasi proporsi penduduk ya. Populasi dibagi menjadi beberapa strata seperti sebelumnya. Dan sampel acak sederhana diambil dari setiap strata. Jadi kita tentukan stratanya dulu, baru kita ambil secara acak gitu ya. Estimator dari populasi, proporsi populasinya adalah ini ya. Berapa istilahnya, misalnya yang menonton ini berapa persen gitu. Bukan persen sebenarnya, berapa bagian dari N stratanya gitu. Itu namanya estimator of population portion. Kalau untuk variansnya, varians dari ini ya, ini apa rumusnya ini. Ya, sebagai contoh, kita lihat. Nah, ini tetap ya, kita acuannya di tabel atau map, di example 5.1. Tapi di sini yang menonton show dari X. Gitu. Jadi dibagi-bagi, oh ada yang melihat misalkan sinetron berapa sih proporsinya, yang menonton berita berapa, yang menonton misalkan komedi berapa gitu. Ini disebut saja show X gitu. Ya, tadi masih sama, N1 besarnya 155, N2-nya 62, N3-nya 93. Gitu. Oke, tadi ini kita masih gunakan yang lama ya. Ini kita melihat proporsi. Kita tidak menggunakan yang kos tadi ya gitu. Kita balik ke sana tapi kita melihat berapa sih proporsinya gitu. Oke, ternyata dari sampel size N stratanya 20 yang ini, yang melihat show itu ada 16. Yang melihat ini ada 2, yang melihat ini ada 6. Berarti proporsi per stratumnya adalah ini kan, 16 per 20 0,8, 2 per 8 0,25, 6 per 12 adalah 0,5. Jadi di sini ada berapa? 16 tambah 12. 40 itu ini ya, 12 tambah 8 kan 2, berarti ini 40. The sample household ada 40 ini, disajikan dalam tabel 5.3. Nah ini ya, ditampilkan ini. Nah berapa estimate the proportion of household viewing show X. Berarti berapa proporsi rumah tangga yang melihat show X gitu ya. Dan berapa error estimation-nya. Ya, ini kita menggunakan rumus ini ya. Oke, berarti rumusnya kita masukkan ini ya. Buatnya ini. Oke. Rumusnya ini kan. 1/n kuadrat, N1P1, N2P2. Ini. Kenapa? Yang benar kuadrat atau tidak ya? Proporsi. N1 per P1, N per P. Harusnya nih kuadrat ya. Harusnya kuadrat. 155, 0,4. Coba ya, saya hitung dulu. 155 dikali 0,8 ditambah 62 dikali 0,25 ditambah 93 dikali 0,5 dibagi 300. Ini kuadrat ya. Ini di kuadrat. Ini estimasi dari populasinya ya, populasi proporsinya. Oke, kalau kita ingin melihat berapa varians yang ada di setiap stratanya, kita menggunakan rumus ini ya. Nah, ini. Nah, tapi kita gunakan hanya data satu saja, P1, Q1. Kalau varians yang kedua berarti P2, Q2 gitu ya. Oke. Atau kan kalau ini bisa menggunakan ini kan ya. Ini
Kalau kita sudah tahu apa? Kalau kita sudah tahu ininya, V-nya di sini. Nah, tadi kita dapetin dulu V setiap stratanya. Kan sudah dapat, kita kalikan. N1 kuadrat, proporsi N1 kuadrat, proporsi S1 kuadrat, proporsi. Sehingga apa? 0,042 ini proporsi dari populasi. Kemudian berapa di sini? 0,6 plus minus 0,13 jam ya. Proporsinya ya, bukan jumlah ya, proporsi. Berarti sekitar 60% nih yang menonton show X. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Ini selalu kita buat selang kepercayaannya 95% ya, artinya dia 2 kali standar deviasi. Oke. Kemudian memilih sampel dan mengalokasikan sampel untuk memperkirakan proporsi. Oke, ini tadi kita sudah dapat P-nya. Ya, sekarang kita ingin mengestimasi nilai P gitu, tapi N-nya sudah ada. Dibalik ya, tadi kita belum tahu proporsinya. Sekarang kita sudah tahu N-nya, kita ingin mengestimasi P-nya. Rumusnya ini ya. Oke. Ini ya. Bentar. Nah, kalau yang tadi mengestimasi nilai berapa N-nya dengan for a fixed value dan minimize. Ini yang tadi ya, sebenarnya tadi double mungkin ya. Nah. Oke. Bagaimana kalau kita ingin menambahkan data dari stratified sampling? Nah, ini kita sudah ambil, kita ambil lagi gitu ya, yang kedua kalinya gitu. Pengambilan sampel acak berlapis atau bertingkat tidak selalu menghasilkan penduga dengan varians yang lebih kecil daripada penduga dari pengambilan sampel acak sederhana berikut. Contoh berikut menggambarkan hal ini. Oke. Tadi distributor makanan di suatu kota besar ingin mengetahui apakah permintaan itu bisa enough to justify adding new product to the stock. Apakah bisa menggambarkan ya, permintaan itu bisa menggambarkan terhadap penambahan dari produk tersebut gitu. Jadi dia pengen melihat apakah permintaan itu sebanding ya, justify adding. Kalau permintaannya besar, stoknya itu bagaimana produknya gitu ya. Nah, dalam rangka membuat decision ini, dia merencanakan untuk menambah produk sampel ke beberapa toko yang dia supply itu ya, in order to estimate average monthly sales. Oke, dengan maksud untuk mengestimasi berapa penjualan bulanan rata-rata. He only service for large chains in the city. Dia hanya menyediakan 4 chains ya in the city. Istilahnya stratanya 4 gitu. Keren banget ya nih tokonya. Hence for administration convenience, he decide to use stratified random sampling. Ya, dia memutuskan untuk melakukan sampling dengan stratified random with each chain as a stratum. Nah, ada 24 store in stratum, yaitu 36 in stratum 2, 30 in stratum 3, and 30 in stratum 4. Oke. Berapa store? Oh, N1, 24, N2, 36, N3, 30, N4, 30. Jadi total N besarnya adalah 150. Tapi dia tidak ingin mencari 120 toko itu ya, misalnya mencari datanya gitu. Dia hanya ingin apa? The distributor has enough time and money to obtain data on monthly sale in 20 stores gitu. Jadi dia kalau menggunakan
acak sederhana kan 120 itu populasinya ya. Pastikan sekitar 40-an gitu kan. Nah, kalau misalkan dia tidak cukup uang, dia hanya ingin membuat estimasi dengan 20 store ini ya. Ini tadi, dia ingin menentukan good enough to justify adding new product to his stock. Because he has no prior information on the stratum variance, dia tidak punya informasi tentang variansnya dari setiap stratum. Dan karena cost of sampling is the same in each stratum, jadi cost-nya sama untuk setiap stratumnya. He decided to use proportional allocation, which give ini. Ini kan berarti N. N itu N kali NA ya. A itu adalah apa tadi? Bukan proporsi. Saya lupa. N. Bagian per bagian lah ya itu maksudnya. 20 dari 24 per 120 itu berapa? N berarti 4. Kemudian datanya hanya ini. N1 4, N2 6, N3 5, N4 5. Berarti ada 20 toko yang dia akan estimasi. Nah, dari 20 toko ini dia dapat ini kan. Data stratum 1 tadi 4 ya. Ini 4 jumlahnya kan. Ini 4. Ini berapa tadi? 6, 55 kan? 55. Okay. The new product is introduced in 4 stores chosen at random from chain 1. 6 store from chain 2 and 5 store dan seterusnya. Ya, jadi dia ingin melihat berapa sih efek penambahan produk itu ya, tapi dia hanya ingin mengobservasi 20 toko yang dibagi menjadi 4 stratum. Nah, dia mungkin mempertimbangkan ya, bahwa stratum 1 tuh lokasinya saling berdekatan gitu, atau geografisnya itu sama gitu. Stratum 2 begitu, stratum 3 juga. Oke, ini tidak dijelaskan kenapa dia memilih stratum 1, 2, dan 3, 4 ya. Jadi persamaan yang 5.1 tadi, kita ingin melihat kan rataan estimasi dari si populasi. Ternyata ratanya 99,3 ya. Itu. Estimasi variasinya adalah 2,93. Berarti ini 99,3 dengan bound error-nya 2,9. Sebentar ini lanjut. Jika satu-satunya tujuan stratifikasi kita adalah untuk menghasilkan penduga dengan variasi yang kecil, maka kriteria terbaik untuk menentukan strata adalah himpunan nilai yang dapat diambil oleh respon gitu ya. Jadi misal kita ingin melihat ini saja nih, variasi yang kecil, tapi kita ya udah mau berapapun cost-nya tidak masalah gitu. Jadi kita hanya cukup menentukan strata dari himpunan nilai yang dapat diambil oleh respons gitu. Maksudnya bahwa ada ini ya kesamaan nilai yang dapat diambil oleh respon. Kemudian yang kedua, kita ingin memperkirakan pendapatan rata-rata per rumah tangga dalam satu komunitas. Kita dapat memperkirakan apakah rata-rata ini cukup akurat jika kita menempatkan semua rumah tangga yang tadi berpenghasilan rendah di satu strata dan semua rumah tangga berpenghasilan tinggi di strata lain sebelum benar-benar mengambil sampel gitu. Jadi kita estimasi dulu gitu kan. Makanya tadi dibutuhkan estimator gitu. Ya. Sebelum kita terjun ke lapangan, kita kan pasti punya data dulu kan. Oh, kalau misalkan saya bagi strata yang seperti ini dengan M-nya estimatornya seperti ini, berapa variansnya gitu. Kalau misalkan variansnya tidak terlalu besar, ya berarti kita bisa ambil sampel. Nah, kalau misalkan variasinya besar, bagaimana Bu? Nanti kita bisa gunakan aturan sampling yang lain. Karena aturan sampling itu tidak hanya teknik sampel sederhana dan teknik sampel acak bertingkat ya. Gitu. Ya, jadi nanti bisa dipilih yang lain. Nah, tentu saja alokasi ini seringkali tidak mungkin karena pengetahuan rinci tentang pendapatan sebelum pengambilan sampel membuat masalah statistik menjadi tidak perlu. Maksudnya kita tidak mungkin gitu ya, susah gitu untuk mendapatkan
rinci pengetahuan pendapatannya sebelum kita terjun ke lapangan. Ya. Nah, tapi apa? Terkadang kita memiliki beberapa data frekuensi yang berhubungan pada kategori luas dari variabel yang menarik atau pada beberapa variabel yang sangat berhubungan. Jadi, meskipun kita belum terjun dan mendapatkan datanya, kita bisa melihat jumlah, misalnya apa ya, data dari yang lain gitu, yang menunjukkan ini itu mirip. Oh, kalau misalkan dia apa? Kotaknya itu mirip dengan ini dari segi populasi, dari segi pendapatan mirip, kita bisa melihat nih sigmanya atau variasinya seperti ini gitu. Oke. Contoh, seorang peneliti ingin memperkirakan penjualan tahunan rata-rata untuk 56 perusahaan dengan menggunakan sampel N-nya 15. Ya. Data frekuensi pada perusahaan-perusahaan ini tersedia dalam bentuk klasifikasi dengan kenaikan 50.000 dan muncul dalam tabel terlampir. Ya, jadi di sini ada istilahnya rentangnya ya. Rentang. Nah, bagaimana cara terbaik untuk mengalokasikan perusahaan ke dalam 3 strata? Sini ada rentang 100 sampai 150, itu ada 11 orang gitu. 150 sampai 200 ada 14 orang dan seterusnya. Kemudian kita buat akar dari frekuensinya ya, 3,32 dan seterusnya. Kalau frekuensi kumulatif itu frekuensi dia dengan frekuensi di bawah dia ya. Kan kumulatif berarti kumpulan di bawahnya dia gitu dan dia. Berarti kalau 7,6 ini adalah 3,32 ditambah 3,74 ya. 10,06 dari mana? 7,06 ditambah 3. Jadi tambahkan sebelumnya dan dia. Ya. Sebentar. Kemudian ini tadi aturan optimal untuk pemilihan strata ya. Sebentar, rumusnya saya belum letakkan ya. Ini nanti saya tambahkan ya di sini bagaimana menentukan stratanya. Gitu, ya. Nanti tinggal dimasukkan berapa rumusnya, nanti ketemu stratanya ada 3 gitu. Misalkan ada 3, berarti ini kita bagi, ini misalkan seingat saya ada 3 strata. Lupa ya. Nanti ini saya tuliskan lagi di sini. Misalkan ini strata 1, ini strata 2, ini strata 3 gitu. Nah, kalau strata 1 berarti N kecil N besar K1-nya ini ya. Ini N besar 2-nya. N besar 3-nya. Nanti dari N1 besar kita ambil N1 kecilnya saja gitu, yang menjadi perwakilan dari setiap stratanya. Ini contoh lain, stratifikasi setelah pemilihan sampel. Stratifikasi setelah pemilihan sampel atau pasca stratifikasi seringkali tepat ketika sampel acak sederhana tidak seimbang dengan pengelompokan utama populasi. Jadi ini istilahnya ketika kita menggunakan sampling yang sederhana gitu, terus kita ternyata kok tidak baik ya gitu hasilnya. Jadi kita bisa melakukan pemilihan sampel dengan melakukan stratifikasi atau apa tadi ya, ada urutannya lah ya, stratifikasi gitu. Kemudian misalkan sampel acak sederhana N-nya dari 100, dipilih dari populasi yang harus dibagi rata antara pria dan wanita ya. Jadi ini ada laki-laki 20, perempuan 80. Kemudian di sini apa? Bobot responden. Bobot rata-rata orang. Rata-rata orang berapa? Sini berat badan ya. Rataannya kalau 20 orang laki-laki 120. Kalau 80 orang perempuan 110. Ini berapa ya bar rataannya? 124 ya estimasinya.
Nah, di sini pengambilan sampel ganda untuk stratifikasi. Jadi dasarnya dari pengambilan sampel ganda atau pengambilan sampel 2 fase, di sini sedikit agak berbeda, tetapi memperumit estimasi varians ya. Jadi ganda, kita melakukan 2 kali pengambilan ya. Ini dimisalkan pada fase pertama sampel kita ambil N aksen ya, digunakan untuk menentukan elemen fall into various strata. Kemudian the proportion of the first sample falling into the stratum E is unbiased estimated at the second phase of sampling and second. Nah, ini maksudnya gini. Dari pengambilan pertama kita dapat ini kan. Sampling pressure and action sample size and action is used to determine which element fall into the various strata. Pokoknya kalau ada aksennya, berarti dia 2 kali. Maksudnya fase kedua ya. Berarti ini proporsi yang kedua, ya. Ini rataan dari yang kedua karena ganda ya. Nah, di sini kalau ganda kita ambil N-nya itu beda ya dari N kecilnya. Misalkan tadi N kecilnya berapa? Ada 19 ya. Mungkin kita bedakan jangan 19 gitu. Bisa naik atau turun gitu. Yang penting nanti jumlahnya tetap sama. Ini sebagai contoh ya. From a list of enrollment and faculty size for American Foreign College. Oke, ini ada data dari apa namanya? American Foreign College, perguruan tinggi ya, dari Amerika. Dari tahun 86 sampai 87. Kemudian institusi swasta smaller than public ones, so certified in order. However, the list is not broken up this way. Jadi dia ini ingin mencari data apa? Enrollment of faculty size one. Average enrollment itu apa? Rataan dari enrollment inilah ya. Nah, kalau di private, dia N1 aksennya 84, public N2 aksennya 57. Subsampel dari 11 private, gives the following data enrollment. Kemudian ya, dari private kita ambil 11, dari public kita ambil 12. Datanya seperti yang ada di tabel. Oke, ini sama ya, data kiri sama kanan. Random data given ini lebarnya sama ya sebenarnya. Tapi kalau yang ini tuh aksen itu 2 kali pengambilan ya. Dari contohnya sama, kita harus tahu dulu N kecilnya berapa, rataannya berapa gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai rataan dari pengambilan sampel gandanya. Kemudian di sini variasinya 766,6. Ya, jadi hasilnya itu adalah 3367,6 plus minus 766,6 ya. Oh, maaf, belum, ini masih variansnya ya. Kalau standar deviasi berarti 2 akar varians ya. Kalau kita menggunakan selang kepercayaan yang 95%. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi intinya kita tadi belajar tentang stratified ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan tadi stratified itu yang bagaimana? Apa bedanya dengan teknik simple
sampel. Ada yang mau ini? Menyatakan opininya? Bagaimana? Ada? Oke, Vicky Aditya. Vicky Aditya ada, Vicky? Hadir, Bu. Oke. Vicky, apa bedanya teknik sampling sederhana dengan teknik sampling bertingkat? Apa? Apa, Vicky? Halo? Halo, Vicky, gimana? Apa bedanya? Nah, Bu. Apa bedanya? Teknik sampling random sederhana dengan teknik sampling acak bertingkat. Kalau dia sederhana itu, Bu, itu memakai teknik yang sifatnya itu homogen gitu, Bu. Sehingga elemen manapun yang dipilih itu sampelnya mewakili populasi. Terus dilakukan analisis yang cenderung itu deskriptif atau umum. Kalau yang tingkat lanjut itu dia lebih spesifik mungkin gitu. Spesifiknya kenapa? Kan kalau yang sederhana kan ya itu dia ya cenderungnya lebih deskriptif sama sifatnya umum gitu. Kalau tingkat lanjut itu gimana ya? Kalau yang tingkat lanjut itu dia ya itu, Bu, lebih dispesifikan lagi tuh, Bu. Jadi biar dia sifatnya itu bukan ya kita ambil dari yang average atau yang umumnya gitu. Spesifiknya tuh dibagaimanakan gitu maksudnya? Gimana? Bentar, Bu. Apa yang disebut spesifik? Gimana ya? Aduh. Ada yang bisa membantu? Mungkin lebih di apa ya? Lebih banyak rinciannya biar nggak umum itu kayak rinciannya itu stratifikasi gitu, terus klasternya sama teknisnya lebih sistematis gitu. Gitu kan, Bu. Ini ya maksudnya ya, dibagi menjadi beberapa sub ya, atau yang kita sebut strata. Dari strata itu kita ambil berapa sampelnya. Tapi kan tidak semua sampelnya kita ambilkan, nanti ada subnya gitu, N kecilnya. Kalau N besarnya itu jumlah stratanya. Kalau N kecilnya itu adalah jumlah sampel yang kita ambil dari setiap strata. Jadi dari setiap strata nanti kita akan dapatkan rataannya, kemudian nanti kita bisa dapatkan estimasi berapa rataan populasi totalnya. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan 5, insya Allah kita akan touring ya. Masalah kemarin ruangannya di gedung F212. Nanti untuk pertemuan besok sama dengan Ibu Mika. Ya. Kalau yang pastinya sih offline di ruangan 212. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, kemudian bisa dimanfaatkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Semoga tetap semangat. Silakan melanjutkan aktivitas lainnya gitu ya. Yang mau istirahat pagi atau mau kegiatan lain silakan.
Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.